Pernahkah kamu merasa lelah? Lelah membuka media sosial dan isinya hanya pertengkaran. Lelah melihat tetangga atau saudara yang dulu akrab sekarang bermusuhan hanya karena beda pilihan politik atau pandangan agama. Kamu merasa dunia sedang gila. Tapi saya di sini untuk memberitahumu satu rahasia. Dunia tidak gila. Dunia sedang direkayasa. Mereka tidak hanya membohongi kamu. Mereka sedang meretas struktur kognitif di dalam otakmu. Selamat datang kembali, saya Ivan dan di alam semesta ini tugas saya adalah membongkar apa yang tersembunyi. Tapi hari ini saya tidak berbicara hanya sebagai konten kreator. Saya berbicara sebagai detektif psikolog klinis. Kita akan melakukan bedah psikologis terhadap masyarakat kita sendiri. Kenapa kita begitu mudah diadu domba? Kenapa minoritas selalu jadi sasaran tembak? Dan kenapa TV nasional yang seharusnya mengedukasi justru terasa seperti sedang berbohong setiap hari? Siapkan mentalmu. Analisis ini mungkin tidak nyaman, tapi ini adalah obat yang kamu butuhkan. Propaganda modern tidak bekerja seperti cuci otak di film-film. Propaganda tidak memaksamu mempercayai kebohongan. Propaganda bekerja dengan cara memvalidasi apa yang ingin kamu percayai. Saya melihat ada celah keamanan di otak manusia yang disebut illusory truth effect, efek kebenaran ilusi. Sederhananya, otak kita itu malas. Jika sebuah informasi diulang terus-menerus di TV, di grup WhatsApp keluarga, di TikTok, otakmu akan berhenti mempertanyakannya. Repetisi menciptakan keakraban. Keakraban terasa seperti kebenaran. Inilah kenapa narasi politik yang memecah belah sangat efektif. Mereka tidak butuh fakta, mereka hanya butuh frekuensi. Mereka membombardirmu sampai kebohongan itu terasa nyaman di kepalamu. Sekarang, mari kita terapkan ini ke konteks Indonesia. Kita adalah masyarakat kolektif, kita cinta kebersamaan. Tapi dalam psikologi sosial, ada sisi gelap dari kebersamaan ini. Tribalisme atau mentalitas kesukuan. Ketika seorang propagandis politik menciptakan narasi kita versus mereka, misalnya, kelompok kita sedang diserang oleh kelompok minoritas itu, sesuatu terjadi di otakmu. Bagian otak yang rasional, prefrontal cortex, dibajak oleh pusat emosi, amigdala. Logika mati, yang tersisa hanya insting bertahan hidup kelompok. Inilah kenapa kamu melihat orang cerdas tiba-tiba menjadi sangat bodoh saat membela tokoh politiknya. Mereka tidak sedang berpikir, mereka sedang merasakan. Mereka takut dikeluarkan dari kelompoknya. Di Indonesia, ketakutan sosial untuk berbeda ini adalah senjata pemusnah massal bagi akal sehat. Dan disinilah bagian yang paling menyakitkan. Propaganda paling efektif di negeri ini selalu menggunakan dua instrumen, agama dan media massa. Tapi dalam psikologi sosial ada sisi gelap dari kebersamaan ini. Secara psikologis, ketika seseorang menggunakan dalil agama untuk kepentingan politik, mereka sedang memainkan sacred values, nilai suci. Jika saya mengkritik pilihan politikmu, kamu mungkin marah. Tapi jika saya membalut pilihan politik itu dengan ayat suci, lalu kamu mengkritiknya, kamu tidak sedang menyerang saya, kamu sedang menyerang Tuhan. Ini mematikan mekanisme check and recheck. Propagandis tahu ini. Mereka bersembunyi di balik jubah kesucian agar kebohongan mereka tidak tersentuh kritik. Lalu, kenapa TV nasional terus-menerus menyiarkan narasi yang memecah belah ini? Kenapa rasanya mereka berbohong? Dengar baik-baik. Dalam psikologi media ada teori bernama agenda setting. Media tidak bisa mendikte apa yang harus kamu pikirkan. Tapi mereka sangat sukses mendikte apa yang harus kamu pikirkan mengenai sesuatu. Jika setiap hari TV membahas bahwa kelompok minoritas A adalah ancaman, maka itulah realitas yang ada di kepalamu. Padahal faktanya mungkin tidak demikian. Kenapa mereka melakukannya? Sederhana, ekonomi politik. Sebagian besar pemilik media besar di Indonesia punya afiliasi politik. TV bagi mereka bukan sekadar alat informasi, tapi alat kekuasaan. Dan yang kedua, konflik itu laku. Kebenaran yang damai itu membosankan. Pertengkaran menghasilkan rating, dan rating menghasilkan uang.
Mereka menjual emosimu demi keuntungan mereka. Jadi, apakah kita ditakdirkan untuk menjadi domba yang terus diadu? Tentu tidak. Saya meresepkan imunisasi kognitif. Ini cara membangun benteng di pikiranmu. Pertama, the 30 second pause, jeda 30 detik. Setiap kali kamu menerima informasi yang membuat darahmu mendidih atau membuatmu sangat bangga pada kelompokmu, berhenti. Tahan jempolmu selama 30 detik sebelum share. Emosi adalah musuh logika. Beri waktu agar otak rasionalmu mengambil alih kembali. Kedua, tanyakan Cui Bono, siapa yang untung? Saat melihat berita provokatif di TV, tanyakan, jika saya marah karena berita ini, siapa yang paling diuntungkan secara politik atau finansial? Biasanya, jawabannya bukan rakyat. Ketiga, cari falsifikasi. Jika kamu sangat yakin pada kandidat A, jangan cari berita yang memujinya. Carilah kritik yang cerdas terhadapnya. Ini menyakitkan ego, saya tahu. Tapi, ini satu-satunya cara melatih otakmu keluar dari echo chamber, ruang gema. Teman-teman, memahami propaganda bukan berarti kita menjadi sinis dan tidak percaya apapun. Itu artinya kita menjadi dewasa. Indonesia terlalu berharga untuk dihancurkan oleh mereka yang mencari untung dari perpecahan kita. Tugasmu sekarang adalah merebut kembali kendali atas pikiranmu sendiri. Jadilah skeptis, tapi tetap empatik. Gunakan logikamu sebelum emosimu digunakan oleh orang lain. Saya Ivan. Berpikirlah kritis dan sampai jumpa di analisis berikutnya.